Shalom, damai di hati, saudara sekalian. Sebelum kita melakukan berbagai pekerjaan di sepanjang hari ini, jangan lupa kita mendengar dan membaca kebenaran firman Allah, karena itulah pedoman perjalanan hidup kita. Nah, untuk itu, mari sebelum kita terima firman Allah, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang memiliki kasih yang begitu besar dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya, kami memuji-muji nama-Mu, bahwasanya Tuhan terlampau baik dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih atas waktu yang ada Engkau berikan bagi kami untuk kami belajar firman Allah, merenungkan firman Allah, dan biarlah kami semua bisa menikmati firman. Kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu melakukan segala sesuatu. Dan Engkau tolong supaya umat-umat Allah bisa mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus, urapan mengalir bagi kami bersama. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka kebenaran firman Allah yang diambil dari dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan melihat pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16, sekali lagi 1 Tesalonika 5, kita melihat pada ayat yang ke-16, firman Allah berkata sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Saudara, sukacita itulah yang diembakkan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap orang. Karena dengan adanya sukacita, maka membuat seseorang dalam menjalani kehidupan yang ada, dia penuh dengan gairah untuk melakukan berbagai hal. Dan yang dilakukan itu adalah hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sukacita yang dimaksudkan oleh Allah adalah sukacita yang terus dan tetap memenuhi hati setiap orang. Sukacita ini yang didambakan oleh Tuhan adalah sukacita karena Dia. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatan. Setiap orang akan memiliki kekuatan yang Tuhan akan transfer dalam perjalanan hidupnya. Mengapa kadangkala orang tidak mampu menjalani kehidupan yang ada? Karena sukacita dibiarkan hilang begitu saja. Sukacita, kalau itu menjadi milik setiap orang percaya di tengah-tengah menjalani kehidupan ini, maka bagaimanapun keberadaan yang engkau jalani, bahkan apa saja yang engkau kerjakan, bisa mengerjakannya dengan mudah. Dan engkau akan merasakan dengan adanya sukacita yang engkau miliki, membuat engkau semakin bergairah dalam melakukan berbagai hal. Contoh, kalau orang kehilangan sukacita sama dengan kemarin yang datang di sini itu berdoa, oh ini Bapak ini, karena dia merasa keadaannya seperti itu kan, sudah 1 tahun, dia tidak bisa melihat karena memang ulahnya sendiri. Kenapa saya katakan ulahnya sendiri? Karena seperti yang sudah disaksikan tadi malam, dia sendiri minum cap tikus oplosan.
Cap tikus dicampur dengan susu, sehingga membawa dampak yang negatif untuk kesehatan tubuhnya. Dan itu sangat-sangat mengganggu organ matanya. Sehingga berdampak matanya ini terganggu. Dan oleh dokter mengatakan ada saraf yang terganggu, dan dampak dari saraf itu ada sesuatu, sebagian kecil yang menutup bola mata yang bagian hitam itu. Bolak-balik ke rumah sakit itu tidak berarti untuk dia. Kenapa? Karena sesudah dia keluar dari rumah sakit, dia pergi ke tempat lain, pergi ke perdukunan. Oleh dukun memberikan sesuatu yang menjadi pegangan untuk dia. Katanya pelindung diri. Saya lihat di situ ada goraka, ada akar, enggak tahu akar apa itu, yang penting akar. Nah, saya sampai jelaskan begini, Brur, minta maaf ya, ibunya enggak merendahkan orang, enggak. Tapi tolong jangan samakan Tuhan dengan hal ini. Itu akar dari pohon. Nah, pepohonan yang ada di muka bumi ini semua ciptaan Tuhan. Dan goraka orang Manado bilang jahe. Goraka orang Manado kan, orang Manado bilang goraka. Kalau bahasa Indonesia kan itu jahe. Nah, ini jahe ini dia kan juga tanaman yang diciptakan oleh Tuhan. Ngapain sih digunakan untuk melindungi diri? Kalau pakai otak, olah otak, mana mungkin sesuatu yang kecil lalu itu dibuat menjadi pelindung diri sama seperti Allah. Nah, ini kan pikiran tidak bagus, ini pikiran seperti ini. Nah, kalau pergi ke dukun maka yang terjadi bukan menolong, malah justru lebih fatal. Dan apa? Disuruh untuk mencicipi cap tikus. Sedangkan oleh medis, dia jangan pernah lagi minum cap tikus, menyentuh cap tikus. Karena itu akan memengaruhi matanya. Tadi saya jelaskan kemarin. Nah, karena kondisi dia sudah 1 tahun, dia bolak-balik seperti itu, tidak ada dampaknya ke rumah sakit, karena dokter sudah tidak bisa menyembuhkannya. Kenapa? Ada penghalang. Penghalangnya apa? Itu tadi, obat perdukunan. Sedangkan dokter katakan, Bapak bisa mau sembuh. Yang penting, sesuaikan dengan aturan dokter. Tetapi yang dia lakukan adalah perlawanan dengan aturan medis. Sehingga memang tidak bisa melihat, saudara. Nah, saya katakan kepadanya, minta ampun kepada Tuhan, meyakini yang mana yang berkuasa di atas segala-galanya adalah Tuhan. Nah, karena keadaannya sudah 1 tahun demikian, maka dia sedih sekali. Sedih, bahkan dia rasanya dia tidak berguna, karena orang kan tubuhnya sehat, saudara, tubuhnya memang tubuh bagus. Tubuh bagus. Tapi dia tidak berdaya. Mau dituntun, harus dituntun melakukan sesuatu. Saya katakan, yakin Tuhan melakukan sesuatu. Dan jangan pernah coba-coba untuk pergi ke dukun. Tuhan akan menolong, Bro. Karena saya banyak melihat orang yang seperti itu, Tuhan tolong. Yang penting ada pada koridornya Allah. Amin, saudara. Nah, saya katakan,
Itu hati pelihara. Jangan kehilangan sukacita. Karena sukacita ini akan membuat organ tubuh ini menjadi stabil, saudara. Orang yang penuh dengan sukacita, itu akan berdampak untuk semua organ tubuhnya, itu menjadi stabil. Peredaran darahnya menjadi stabil. Kenapa? Tidak ada saraf yang tegang. Tapi kalau orang dalam keadaan sedih, pedih, putus asa, bagaimana darahnya bisa mengalir dengan baik? Karena hati sudah terganggu. Orang kalau dalam keadaan kehilangan sukacita, saudara, sesuatu yang membawa dampak lebih buruk itu akan terus menjadi bagian hidupnya. Dan itu yang membuat dia akan semakin terpuruk. Saya hiburkan dia. Tidak perlu merasa tidak berdaya. Tidak perlu merasa yang mana hidup ini mau mati. Sudah seperti itu perasaannya. Saya merasakan hatinya kemarin. Saya katakan, semangat Bro, Tuhan akan menolong. Menolong Bro, dan Tuhan akan melakukan sesuatu untukmu, dan dia akan menyembuhkan matamu. Yang jelas, jangan gantungkan hidup kepada perdukunan. Jadi didoakan untuk diputuskan, saudara. Nah, kembali kepada firman Allah. Sukacita ini sebenarnya adalah warna hidup setiap orang percaya. Sukacita ini diinginkan oleh Tuhan dilihat dalam hidup setiap orang. Tidak hanya di saat mengalami pemberkatan Tuhan. Mungkin engkau sebagai seorang petani dan engkau menanam padi dan engkau berhasil, kemudian engkau bersukacita. Tidak hanya sebatas itu, saudara. Atau engkau mungkin sebagai seorang pegawai, kemudian engkau karirmu naik. Atau engkau ketambahan, kenaikan pangkat atau kenaikan golongan. Kan itu kan tambah semua upahnya. Tetapi sukacita ini dalam segala hal, di kondisi seperti apapun harus tetap bersukacita. Mungkin engkau mengalami kegagalan dalam engkau berbisnis. Engkau mengalami benturan dalam pekerjaanmu. Engkau mengalami sesuatu yang kurang baik. Di saat engkau mungkin mengurus naik pangkat, ada halangan, ada sesuatu yang terjadi di sana. Mesti sedia ini, sediakan ini, dan lain sebagainya. Atau mungkin engkau ingin melakukan sesuatu demi perkembangan ekonomimu. Tapi apa yang ada terjadi tanpa engkau duga-duga. Contoh misalnya orang nelayan, ada jaring di danau, atau orang yang pekerjaannya di laut untuk dia menangkap ikan di laut. Semuanya terjadi hal yang buruk di sana. Tidak ada sesuatu yang nampaknya untuk bisa dihasilkan. Tapi yang jelas ini sukacita jangan biarkan hilang gara-gara itu. Karena hal itu. Karena bagi orang yang bersukacita, bukan sukacita karena dunia ini, saudara. Tapi sukacita karena Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan. Itulah kemenangan. Itulah solusi dalam hidup setiap orang. Sehingga berdampak luar biasa dalam kehidupanmu. Orang kalau bekerja dengan sukacita, saudara, dia mampu menyelesaikan berbagai hal. Tanpa tanggung-tanggung dia untuk mengerjakan sesuatunya. Dan dia bekerja dengan semangat. Kenapa? Hatinya
hatinya penuh sukacita. Tapi kalau orang sudah kehilangan sukacita, mukanya jadi cemberut, padahal usia masih muda, kelihatannya so nenek-nenek, sudah tua, pakai makeup, tetapi kelihatannya tua. Kenapa? Tidak ada sukacita. Karena kan firman Allah katakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau orangnya tidak ada sukacita di muka, kelihatannya kusam, saudara. Kelihatannya tidak menarik. Tapi kalau orang bersukacita, sekalipun dia, kalau namanya perempuan, dia tidak makeup, kelihatannya berseri-seri, nampak berseri-seri, karena bola matanya menunjukkan hatinya bersukacita, sehingga itu terpancar di wajahnya, sekalipun dia sudah usia lanjut. Tapi kalau tidak ada sukacita, biar sudah dia tutup dengan makeup yang tebal-tebal, tetap kelihatan ini orang dapat lihat kusam, matanya sayu, tidak menarik. Karena itu terpancar, kelihatan. Raut wajah itu menggambarkan keadaan hati. Contoh seperti saya, kadang-kala saya kalau capek, duduk. Tanpa sadar kan, tanpa sadar. Karena capek kan. Jadi itu muka, dapat lihat. Jadi kontrol, jadi saya kontrol. Oh Tuhan, karena capek. Kita biarkan itu mengalir dengan capek itu. Tanpa sadar itu muka solai. Tapi kalau terus bersukacita sekalipun capek, itu tidak nampak di raut wajah, saudara, tidak nampak. Amin, saudara. Jadi apa yang dilakukan dalam hidup ini? Milikilah sukacita. Dan sukacita yang ada adalah sukacita karena Tuhan. Kalau engkau memiliki keberhasilan, bersukacita. Tetapi di saat engkau memiliki atau mengalami sesuatu yang buruk, tetap bersukacita. Dan kalau Tuhan meluaskan engkau mengalami sakit, tetap bersukacita. Kalau engkau mengalami kegagalan, tetap bersukacita. Kalau engkau menemui sesuatu yang membuat dan bisa mengganggu hatimu, tetapi firman Allah katakan, tetap bersukacita. Karena Tuhan menginginkan itu terlihat. Tujuan Tuhan apa? Sehingga setiap orang percaya menjadi cermin hidup bagi orang lain. Kalau engkau bergaul, engkau kelihatan, oh ini orang penuh dengan sukacita. Sama dengan satu waktu orang katakan begini, ini ibu, umur berapa? Saya katakan tebak, umur berapa? Dia katakan 40-an ibu. Dia bilang enggak. Soal 60-an kita. Nah ini contoh gambaran, bukan promosi. Karena sukacita, saudara. Jadi milikilah sukacita itu. Karena sukacita ini menggambarkan yang mana engkau mampu menjalani kehidupan yang ada karena Kristus ada di dalam dirimu. Amin. Tuhan mau setiap orang percaya menampilkan sesuatu yang menarik dalam hidupnya. Menariknya bagaimana? Bukan pakai perempuan, contoh perempuannya contoh, bukan menyinggung saudara. Bukan pakai make-up tebal-tebal supaya kelihatannya menarik. Memang itu juga bisa jadi. Tapi kalau
hati tidak ada sukacita, tetap dapat lihat. Kelihatan itu tidak bisa disembunyikan. Sama dengan kemarin itu, tidak bisa menyembunyikan. Sama dengan itu ibu lagi. Saya selesai berdoa, kita bilang apa, Sus dapat lihat tenang-tenang, tapi Sus itu sebenarnya tegang sekali. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun, usianya masih 40-an, kalau tidak salah dia 42 atau berapa kemarin dia katakan. Sudah berapa tahun dia gula, masih umur 30-an sudah ada gula. Jadi dapat lihat tenang-tenang, tapi tegang, saudara. Kenapa? Karena gula yang ada campuran, saudara. Ada pengaruh dari kekuatan musuh juga. Jadi naik turun gulanya. Kalau berpikir secara logika, dia katakan gula 200, ibu kita surasa mau jatuh. Sama dengan orang mau tolak. Mar kalau kita pegula 300, ibu, kita rasa kuat kita pe badan. Itu yang tidak normal. Mari jo berdoa. Kuncinya di hati. Semua Tuhan sudah taklukkan. Jadi bertenang, kemudian berperiksa di rumah sakit. Gula itu normal. Karena sama dengan itu yang dari mana itu, Maluku itu gula sudah 12 tahun. Kakinya sudah membusuk. Nelpon minta berdoa. Bagaimana? Karena itu pengaruh kuasa kegelapan. Masih usia 40-an dia sudah mendapat gula. Lukanya besar, tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Kenapa? Ada campuran kekuatan musuh. Nah, dalam kondisi seperti ini pun harus setiap orang percaya bersukacita. Amin, saudara. Sama dengan anak rohani saya yang dari Bitung. Oh, kasih yang ini, anak ini dia. Pergi ke dokter, awal-awalnya tidak bisa mendeteksi, saudara. Dia sakit apa, sedangkan dia kekurusan, saudara. Saya pikir Tuhan, dia datang di sini, kemudian pelepasan. Saya katakan, pergi jadi rumah sakit, mesti pergi ke dokter deh, pergi. Saya hanya katakan begini, ngana dingin, tidak mau membuat dia, untuk dia merasa ketakutan. Bayangkan diperiksa oleh dokter, gulanya tinggi, saudara, dan dia paru-paru akut. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah sehat. Dan tubuhnya sudah normal. Saya katakan, dek, jaga itu hati. Jaga hubungan dengan Tuhan. Sebab impossible. Tidak mungkin orang ada double sakit. Ada gula tinggi sekali dan paru-paru akut. Menurut dokter infeksi. Kemudian bisa sembuh. Sekarang dia sudah sehat, saudara. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena yang menolongmu adalah Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini tetap bersukacita, saudara. Nah, bisakah seseorang dalam kondisi sekarat kemudian bersukacita? Istrinya jaga di rumah sakit. Mereka bilang itu papanya. Kenapa? Sudah kelihatan tua sekali. Kenapa? Penyakitan, saudara. Tapi saya merasa senang. Dia sudah sehat, dia sudah pulih. Pesan saya, jaga hati. Biar hati tetap bersukacita dalam hidup ini. Yang menolong dia siapa? Tuhan. Karena awal mulanya penyakitnya adalah dari kekuatan musuh. Jadi tidak terdeteksi apa yang ada di dalam tubuhnya oleh medis. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bersama. Apapun
Dan bagaimanapun situasimu yang engkau alami dalam hidup ini, tetapi jika engkau terus dan tetap bersukacita dalam kehidupan yang ada, maka engkau menjadi orang yang kuat dalam hidup ini. Dan di saat engkau sakit, mudah sekali untuk engkau disembuhkan. Sebab yang menyembuhkan adalah Dia. Yang menolong adalah Dia. Oke, saudara. Happy-happylah dalam menjalani kehidupan yang ada. Biar engkau tetap enjoy, saudara. Oke, mari sebelum kita melakukan kegiatan kita pada sepanjang hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, terpujilah Kristus, terpujilah Roh Kudus. Atas segala sesuatu yang engkau inginkan dan harapkan bagi setiap orang percaya yang menjalani kehidupan yang ada selama engkau luaskan ada di muka bumi. Engkau menghendaki setiap orang percaya bersuka cita. Dan sukacita yang ada adalah sukacita karena Tuhan. Sehingga di saat orang percaya mengalami sesuatu yang kurang menguntungkan, di saat hati tetap bersuka cita, ada kekuatan baru yang engkau alirkan. Sukacita karena Tuhan memungkinkan setiap orang bisa melewati berbagai hal, termasuk kesulitan hidup. Kesulitan dalam bentuk apa saja yang dialami dan teralami oleh setiap orang percaya. Di saat setiap hati orang percaya bersukacita, maka semuanya mampu melewati berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih. Penuhi umatmu dengan rohmu, sehingga umatmu bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Luar biasa. Sukacita karena Tuhan, biar mengalir dalam hati, mengalir dalam seluruh aspek kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Dan sukacita ini membentengi setiap orang. Sehingga semua organ tubuh umat Allah itu sehat, normal, tidak ada yang terganggu. Karena semuanya stabil oleh sukacita dari Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau setiap orang memiliki hal ini, sukacita, maka kekuatan, kemampuan surgawi dialirkan oleh Tuhan. Sehingga setiap orang menapaki kehidupan yang ada di setiap harinya. Benar-benar merasakan nikmatnya hidup yang ada. Dan bagaimanapun kondisi yang dialami, tidak berdampak buruk dalam hati. Tidak berdampak gangguan dalam kehidupan yang ada. Pikiran stabil. Karena apa? Tuhan yang menaruh sukacita abadi. Terima kasih Bapak. Sukacita surgawi melebihi kekuatan yang ada di muka bumi, menangkal berbagai hal yang tidak Tuhan sesuai dengan kehidupan orang-orang percaya. Itu semuanya menjadi sirna, sebab sukacita itu adalah
power Allah yang diberi dalam hidup setiap orang untuk melindungi setiap orang dalam menjalani kehidupan yang ada. Di sepanjang hari ini, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak yang melakukan aktivitas, bergerak di mana saja, mengerjakan berbagai hal yang diluaskan oleh Tuhan untuk dikerjakan. Biar roh sukacita ini full menjadi warisan setiap orang. Tuhanlah yang menaungi setiap orang dengan hal-hal yang ilahi. Dan Tuhanlah yang memberi, menaruh sukacita sebagai gambaran Kristus ada di dalam batin setiap orang. Dan sukacita ini adalah sukacita dari Tuhan. Menaklukkan berbagai kondisi yang tidak membuat umat Allah bebas beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap pekerjaan umat-Mu. Tangan-tangan mengerjakan segala sesuatunya. Yang berkenan kepada Tuhan diberkati. Dan apa saja yang mereka pegang, dan apa saja yang mereka olah, apa saja yang mereka lakukan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Setiap pribadi rumah tangga dalam pemberkatan dan naungan Tuhan. Pemerintah kami juga diberkati. Apa saja yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mulai dari presiden, seluruh jajarannya, tingkat gubernuran, sampai kepala daerah, wali kota, seluruh jajarannya, kecamatan, bahkan seluruh desa, kelurahan, semuanya diberkati dengan sukacita. Sehingga sukacita ini menghalangi mereka untuk mereka jatuh dengan berbagai hal yang merugikan negara kami. Terima kasih Tuhan, diberkati semuanya. Di dalam nama Yesus, perlindungan, pertolongan dari sorga, sukacita menjadi warisan umat-Mu. Inilah doa hamba, memuji kebesaran-Mu. Yesus baik untuk semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya diberkati dan selamat beraktivitas. Sukacita surgawi mengalir dalam hidupmu. Amin.